Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusnul Rotimah dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik merupakan elektromagnetik atau perubahan jumlah garis gaya magnetik yang terdapat dalam kumparan. Hukum Faraday menyimpulkan arus yang timbul di kumparan akan berbanding lurus dengan jumlah garis gaya magnetik pada kumparan tersebut, dan menjadi alasan terciptanya alat seperti televisi, radio, dinamo, dan juga dinamo sepeda motor. Kemudian saya juga akan menjelaskan apabila ampermeter menunjukkan angka 0, artinya tidak ada GGL induksi. Sedangkan apabila jarum pada ampermeter menyimpang ke kanan atau ke kiri, menunjukkan adanya GGL induksi yang mengalir. Timbulnya GGL disebabkan terjadi perubahan flux magnet yang dilingkupi oleh suatu loop kawat. Dinyatakan dengan rumus seperti theta sama dengan B kali A cos theta. Faktor pada kumparan. Yang pertama, perubahan induksi magnetik atau dilambangkan dengan delta B. Yang kedua, perubahan luar bidang kumparan atau bisa simbol delta A. Yang ketiga, perubahan orientasi bidang kumparan terhadap arah medan magnetik. Selanjutnya, hukum Lenz. Hukum Lenz adalah arah imbas akan muncul di dalam arah yang sedemikian rupa sehingga arah menentang perubahan gaya gerak listrik induksi atau GGL induksi. Kemudian penerapan hukum Faraday dan juga hukum Lenz. Yang pertama, luas kawat atau Li. Yang kedua, kawat diputar. Yang ketiga, indukstansi diri atau induksi diri. Kemudian penerapan induksi elektromagnetik yang kemudian diterapkan di dalam yang pertama, generator. Generator bekerja digunakan berdasarkan gejala industri elektromagnetik yang ditemukan oleh Faraday dan dibagi menjadi dua, yaitu generator arus bolak-balik arus searah atau DC dan generator arus bolak-balik atau DC. Generator arus bolak-balik adalah generator yang menghasilkan arus bolak-balik, sedangkan generator arus searah adalah generator yang menghasilkan arus listrik searah. Generator AC. Prinsip kerjanya adalah saat ujung kumparan yang berada di dalam medan magnetik terhubung pada cincin 1 dan cincin 2, maka terjadi arus induksi pada kumparan. Grafik arus yang dihasilkan dari generator AC adalah berupa grafik sinusoida atau terdapat gunung dan lembah. Contohnya kipas angin, kulkas, TV, dan setrika. Kemudian generator DC adalah salah satu belahan pada komutator selalu memiliki kutub magnet, lalu medan magnet dihubungkan pada magnet tersebut. Hal ini menyebabkan arah arus listrik induksi yang mengalir dalam satu arah yang menyebabkan lampu menyala hanya sekali sehingga dinamakan arus listrik searah. Grafiknya berpundak-pundak, contohnya laptop, kipas angin, atau kipas pendingin pada CPU. Yang kedua, transformator. Fungsinya menyalurkan energi listrik dari tegangan yang sangat tinggi ke tegangan yang lebih rendah. Jenis-jenisnya yaitu 1. Transformator step down, yaitu untuk menurunkan tegangan listrik. Ciri-ciri dari transformator step down adalah lilitan primernya lebih banyak dibandingkan lilitan sekundernya atau NP lebih besar NS. Yang kedua, transformator step up, yaitu untuk menaikkan tegangan listrik. Cirinya yaitu lilitan sekundernya lebih banyak dibandingkan lilitan primer atau NS lebih besar daripada NP. Rumusnya transformator yaitu
Vp per Vs sama dengan Np per Ns sama dengan Is per Ip. Komponen transformator yaitu contohnya bisa dipakai pada kendaraan, disebut komponen induktor, run, makruf yang fungsinya memberikan tegangan listrik pada mesin sehingga menghasilkan energi mekanik yang sangat tinggi sehingga kendaraan dapat bergerak. Dan yang ketiga yaitu dinamo. Dinamo terbagi menjadi dua, yaitu dinamo arus bolak-balik dan dinamo arus searah. Dinamo pada dasarnya terdiri dari sebuah kumparan yang berpusat atau berputar dalam medan magnet. GGL yang timbul dari dinamo bersifat bolak-balik atau alternating current, sering disingkat sebagai AC. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulannya yaitu induksi elektromagnetik yang menghasilkan flux magnetik yang kemudian diterapkan dalam hukum Faraday dan juga hukum Lenz, sehingga timbul penerapan hukum Faraday dan juga hukum Lenz, yaitu luas kawat, kawat diputar, dan juga induksi diri. Selanjutnya juga akan timbul juga penerapan induksi elektromagnetik yang diterapkan dalam transformator dan dinamo atau generator AC. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.